Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di surga, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 18 ayat yang ke-5 dan ke-6. Tertulis demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, masa akan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak merasa begitu ketakutan karena mendengar suara kicauan burung kedasi di halaman rumahnya. Menurut mitos yang ia dengar, bila ada suara burung tersebut di halaman rumah, itu pertanda kematian bagi penghuni di dalam rumah. Mitos semacam ini memiliki banyak versi di berbagai masyarakat di dunia, dengan ceritanya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, saudara, kita perlu kembali menyadari bahwa kita tidak hidup dalam kendali mitos dan berbagai tahayul yang dipercaya. Kita perlu kembali menyadari bahwa hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dan yang memegang kendali atas hidup kita. Ada kekeliruan dalam pemikiran sebagian orang sehubungan dengan siapa yang memegang kendali atas hidup. Kekeliruan itu adalah pertama, merasa bahwa hidup dikendalikan oleh kuasa iblis dan berbagai mitos. Yang kedua, merasa bahwa hidup ini bisa diatur oleh manusia. Dan yang ketiga, merasa bahwa hidup kita ada di bawah kuasa diri kita sendiri. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia dalam ayat 6 ini berkata, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat ini walaupun tertulis kata kaum Israel, tapi tertuju bagi kita semua, Israel secara rohani. Dan dengan jelas firman Tuhan di sini berkata bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Seperti tanah liat di tangan seorang pembuat tembikar atau tukang periuk, demikianlah hidup saudara dan saya ada di dalam tangannya. Gambaran keseluruhan dari ayat ini adalah bahwa Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan dengan tanah liat di tangannya, yaitu dengan hidup kita. Dia dapat membentuk kita dan membuat kita menjadi instrumen yang mulia, yang menunjukkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Mari kita bayangkan saudara, hidup kita seperti tanah liat ini. Sebagai tanah liat, kita hendaknya mempunyai sikap keberserahan dan penundukan penuh kepada Tuhan. Kita hendaknya sepenuhnya bersedia untuk dibentuk sesuai dengan keinginannya. Dan kita percaya saudara bahwa ketika kita berserah diri kepada Tuhan, mempercayai Dia, maka Tuhan akan membentuk kita dengan cara yang baik, cara yang benar, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita memberontak saudara. Jangan berlari menjauh dari Tuhan. Berikan diri kita kepadanya.
dengan hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi serupa dan semakin sempurna seperti gambarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan adalah untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ia tidak mau merancangkan yang tidak baik. Rancangannya adalah rancangan yang baik dan sempurna. Ia mau melimpahkan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, penting agar kita tidak melawan kehendak firman-Nya. Dan adalah penting agar kita menyadari siapa diri kita, bahwa kita ada dalam kekuasaan tangan Tuhan. Dan karena itu biarlah kita senantiasa mau menuruti kerinduan Tuhan atas kita. Kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa hidupmu sudah hancur, ketahuilah bahwa Tuhan dapat kembali membentuk kehidupanmu menjadi sesuatu yang baik, yang indah dan mulia. Ia dapat memulihkan hidupmu yang sudah rusak menjadi bersinar terang bagi kemuliaan Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa ingat akan Tuhan, kembali kepada Dia. Kalau kita selama ini telah berbalik dan menjauh dari Tuhan, mari kembali datang pada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan hiduplah menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ada dalam tangan-Nya. Karena itu mari senantiasa kita berserah dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari siapa diri kami. Kami hanyalah seperti tanah liat di tangan Tuhan. Namun demikian ini menjadi sukacita bagi kami, karena kami percaya sebagai tanah liat Engkau dapat membentuk kami Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Rencana untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Dan rencana untuk membawa kami menjadi semakin sempurna seperti Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan. Ubahkan hati kami, pikiran kami, dan jadikan hidup kami senantiasa mulia di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon perlindungan Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, dan yang mengalami persoalan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.